Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Buah harum wangi sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum wahai antum-antum, semoga sehat dan selalu full senyum. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Siti Jubaidah, mahasiswa semester 5 Prodi Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan memenuhi tugas individu dengan mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu kita yaitu Sangaji Niken Hapsari MPD. Pada kali ini saya akan menceritakan ringkasan dari novel yang sangat populer yaitu karya Habibur Rahman El-Syiraji yaitu Ketika Cinta Bertasbih. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum saya menceritakan ringkasan dari novel Ketika Cinta Bertasbih, yuk kita kenali dulu yuk siapa aja sih tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah tokoh utama kita, Abdullah Khairul Azam. Nah, beliau dikenal dengan sosok pemuda yang pekerja keras, soleh, sayang keluarga, bertanggung jawab, dan paham agama dengan baik. Yang kedua ada Anna Altafunisa. Ana ini dikenal dengan sosok yang cerdas, cantik, dan pintar, serta paham agama dengan baik, prinsip-prinsip agama dengan sangat baik. Yang ketiga adalah ada Ayatul Husna. Ayatul Husna ini adalah adik Azam. Yang keempat ada Sarah. Sarah juga adalah adik Azam. Yang selanjutnya adalah Ibu Maryam. Ibu Maryam ini adalah sosok ibu untuk Azam yang sangat luar biasa, yang selalu mendoakannya kesuksesan anaknya. Kemudian ada Eliana. Eliana ini adalah anak dari Duta Besar Republik Indonesia. Kemudian ada Ustadz Ilyas. Ustadz Ilyas ini adalah seorang pengajar. Kemudian ada Dr. Vivi, ada Kiai Lutfi, ada Pak Alam sebagai dubes atau duta besar, kemudian ada Pak Junaidi yaitu duta besar juga. Baiklah teman-teman, itulah tokoh-tokoh yang ada di Ketika Cinta Bertasbih. Baiklah teman-teman, ringkasan dari novel Ketika Cinta Bertasbih yaitu mempunyai 2 season, yaitu season 1 dan season 2. Baik teman-teman semuanya, season 1 ini menceritakan awal mula Azam melanjutkan kuliah ke Al-Azhar Kairo setelah ayahnya wafat. Azam ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar karena harus menghidupi ataupun menjadi tulang punggung keluarganya. Karena keluarganya ada di Indonesia, ibu dan kedua adiknya. Nah, Azam ini melanjutkan studinya ke Al-Azhar Kairo, dan di sana kehidupannya tidak serta-merta mulus-mulus saja. Tetapi dia harus berjuang keras untuk melanjutkan kehidupannya, untuk menghidupi keluarganya dengan berjualan sambil mencari ilmu. Berjualan apa? Yaitu berjualan tempe dan bakso. Masya Allah, luar biasa sekali. Di tengah kesibukan belajar, Azam pun mencari cinta dan pendamping hidup. Dengan keinginannya untuk ta'aruf, dia tertarik dengan sosok wanita yang cerdas dan solehah yaitu Anna Altafunisa. Awal mula mereka bertemu pada saat di perjalanan di dalam bis. Kemudian pertemuan selanjutnya yaitu Azam ini menolong Ana dan temannya
waktu Ana ketinggalan buku-buku dan temannya, Ana itu kecopetan di dalam bis. Kemudian Azam pun menolong dengan mengajak Ana untuk ikut mobil taksi yang ditumpanginya. Dan alhamdulillah novelnya masih ada dan utuh lengkap. Nah, dari situ Ana berkenalan dengan Azam. Ana menanyakan, "Siapa nama kamu?" Sang Azam itu menjawab, yaitu Abdullah. Memang betul namanya adalah Abdullah Khairul Azam. Itulah awal pertemuan mereka yang mungkin sangat berkesan di hati masing-masing. Kemudian Azam pun dikenal oleh kalangan komunitasnya karena perjuangan dan kegigihannya dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan belajar sekaligus mencari nafkah dengan berjualan tempe dan bakso. Tidak sedikit orang-orang atau seperti duta-duta besar, ketika ada acara, Azam dilibatkan untuk mengisi hidangan atau konsumsi. Nah, kemudian Azam itu bertemu dengan sosok wanita cerdas, populer, tapi sedikit bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yaitu Eliana, yaitu Eliana, putri duta besar Indonesia. Eliana ini diam-diam menyukai Azam. Sebetulnya Azam pun mulai tertarik pada Eliana. Tapi Azam berpikir kembali, Eliana itu populer dan merasa belum siap jika nanti menjadi istrinya itu menjadi seorang public figure. Singkat cerita, Azam menyatakan keinginannya untuk ta'aruf dengan Ana Altapunisa. Tapi sayang, Ana sudah dihitbah oleh temannya sendiri, yaitu Furqon. Nah teman-teman, pada season 1 ini cerita ketika cinta bertasbih, yaitu sampai Furqon melamar Ana dan mereka bertunangan. Baik teman-teman, tema yang bisa kita ambil dari novel season 1 yaitu tentang perjuangan hidup, kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, persahabatan, dan pencarian cinta sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah kemudian diceritakan ini sosok Azam ini diceritakan sebagai seorang pemuda yang berusaha menjaga integritas moralnya, berbakti kepada keluarganya, tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama. Baik teman-teman, melalui kisah cinta dan perjuangan serta pengorbanan pada season 1 ini memahami bahwa cinta yang diridhoi Allah adalah cinta yang penuh dengan kesabaran, usaha, dan keikhlasan dalam menerima segala takdirnya. Baiklah teman-teman, demikian ringkasan cerita novel dari Ketika Cinta Bertasbih season 1. Kemudian kita akan menceritakan ke season 2, yaitu di mana Azam melanjutkan kembali hidupnya, yaitu baik teman-teman, pada season 2 ini yaitu Azam kembali melanjutkan hidupnya dan kembali pulang ke Indonesia karena sudah lulus di Universitas Al-Azhar setelah kurang lebih 9 tahun mengenyam pendidikan, bekerja sambil belajar. Masya Allah. Pada saat pulang ke Indonesia, tak disangka Eliana pun ikut pulang bersama Azam. Ketika di bandara, mereka didatangi oleh para wartawan karena sosok Eliana pulang dengan seorang laki-laki. Karena sosok Eliana ini itu sangat populer.
Kemudian Azam dijemput oleh sang adik tercinta yaitu Ayatul Husna, dan di situ pertemuan mereka yang sangat mengharukan, luar biasa kerinduan sang adik kepada sang kakak yang sudah lama tidak bertemu, Masya Allah. Kemudian Azam melanjutkan hidupnya. Untuk mencari pekerjaan itu pun tidak mudah. Kemudian Azam bagaimana caranya agar dia tetap produktif, yaitu Azam membuka usaha kembali di Indonesia, yaitu membuka usaha bakso. Nah, di perjalanan kisahnya, kemudian tidak lama Azam pulang, kemudian datanglah Ana Altafunisa ke rumah Azam. Untuk apa? Untuk memberikan undangan pernikahan dengan Furqon. Tadi sangka pertemuan mereka adalah pertemuan yang tidak disengaja, namun sangat mengejutkan. Kenapa seperti itu? Karena Azam tidak menyangka bahwa sosok yang datang ke rumahnya adalah sosok wanita yang menarik, selama ini menarik perhatian dan menarik hatinya. Pada saat itu, keluarga mereka saat sedang sarapan, kemudian sang adik Ayatul Husna mengajak Ana untuk bergabung bersama mereka. Pada saat itu, Azam dan Ana bertemu pandang dan sekaligus terkejut. Dan adiknya pun berkata, "Sarah, ini lomba kakakku Mas Azam yang sudah lulus dari Kairo." Pada saat itu Ana melihat betapa terkejutnya. Dia adalah sosok yang selama ini menolongnya. Tapi yang dia ketahui adalah sosok itu bernama Abdullah, bukan Azam. Kemudian ibunya pun membenarkan, "Loh, memang benar toh, Azam, Mas Azam ini kan namanya Abdullah Khairul Azam." Dan kemudian kecanggungan pun terjadi. Kemudian tiba Ana dan Furqon melaksanakan pernikahannya. Azam, ibu dan beserta adiknya ikut datang untuk memberikan doa restu. Mas Azam berkata pada saat mereka bersalaman, "Nak, titip Furqon, karena Furqon adalah sahabat saya." Masya Allah, antara senang, haru, sedih bercampur jadi satu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Azam pun melanjutkan kehidupannya. Beberapa kali dikenalkan atau menjalani ta'aruf dengan beberapa wanita, tetapi ada saja halangan ataupun rintangan yang menyebabkan niatan baik untuk menikah itu gagal. Dan yang terakhir adalah ketika setelah menghibah seorang gadis cantik yaitu Dr. Vivi. Dr. Vivi yang sudah menarik perhatian Azam, sosok yang cerdas, mandiri, dan lembut. 1 minggu sebelum rencana pernikahan mereka, Azam dan ibunya pun datang ke rumah Kiai Lutfi. Kiai Lutfi ini diminta untuk mengisi acara pada saat syukuran pernikahan mereka. Tadi sangka Kiai Lutfi menolak permintaan ibu Azam bersama Azam karena Kiai Lutfi merasa tidak pantas, karena pada saat itu Ana dan Furqon telah berpisah dan bercerai, karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Azam pulang bersama ibunya. Tadi sangka di tengah perjalanan mereka menjadi korban kecelakaan mobil yang ugal-ugalan. Qadarullah, Azam terpental dan ibunya juga terpental ke aspal. Kemudian ibu tercinta meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Azam
terluka parah. Nah, pada saat itu rencana pernikahan Azam dan Vivi pun ditangguhkan sampai tidak tahu Azam sembuh, berapa lama Azam sembuh. Kemudian Azam membebaskan kepada Vivi bahwa jika ada orang lain yang akan menghitbahmu, aku tidak akan menghalangimu, karena kita belum menjadi suami istri dan bukan ikatan pernikahan, belum menjadi suami istri dan ikatan pernikahan. Baik teman-teman, kita kembali ke cerita Ana dan Furqan. Pada saat itu Furqan dan Ana sudah menjalani pernikahan selama 6 bulan. 6 bulan pernikahan tanpa sentuhan. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami seutuhnya. Karena kenapa? Karena Furqan itu sangat mencintai Ana dan tidak mau menyakiti dan merusak Ana. Karena pada saat itu Furqan divonis dengan mempunyai penyakit HIV yang sangat mengerikan. Pergulatan batin Furqan yang luar biasa antara mencintai dan harus menahan hasratnya sebagai suami, menjalankan kewajiban tugasnya sebagai suami. Dan pada saat itu 6 bulan pernikahan mereka bertengkar hebat. Dan Furqan ini mengakui bahwa dia telah mengalami insiden yang mengerikan sampai dia terkena penyakit HIV tersebut. Kemudian Ana dan Furqan pun bercerai. Perceraian sampailah Azam menemui Kiai Lutfi, yaitu untuk meminta pendapat dan menyerahkan cincin peninggalan ibunda tercinta, yaitu almarhum ibunya. Cincin peninggalan almarhum tersebut diminta Azam untuk menyematkan kepada siapapun santri ataupun pilihan Kiai Lutfi yang menurutnya cocok untuk Azam. Kemudian Kiai Lutfi pun melihat peninggalan tersebut, yaitu peninggalan itu berupa cincin. Kemudian Ana pun mendengarkan ungkapan Azam di dalam rumahnya. Ketika itu ada harapan kecil, ada harapan Ana sambil mengelus jarinya menyematkan cincin peninggalan itu di jarinya. Kemudian Azam pun berserah diri. Azam berkata, "Saya sami'na wa ata'na Pak Kiai. Siapapun yang menurut Pak Kiai ini cocok menerima cincin saya dan cocok untuk saya pasrah sami'na wa ata'na." Kemudian Pak Kiai Lutfi pun menjawab dan bercerita, ini kisah nyata. Ada kisah seorang anak yang menikah dengan seorang laki-laki, dan perempuan ini insya Allah perempuan yang soleha, penurut dan sangat lembut dan sangat menuruti dan berbakti kepada orang tuanya. Tapi suaminya itu tidak melakukan tugasnya sebagai suami. Dan perempuan itu masih suci, ucap Kiai Lutfi. Kemudian Azam pun bertanya, siapakah wanita itu Pak Kiai? Siapakah namanya dan berasal dari mana? Pak Kiai Lutfi pun menjawab, dia asli Wangen sini. Dia adalah
ana altafun nisa. Masya Allah. Azam pun menjawab, Allahu Akbar, dan sekaligus terkejut bercampur haru. Begitupun dengan Ana langsung melaksanakan sujud syukur. Masya Allah tabarakallah ketika cinta bertasbih. Kemudian keduanya pun melaksanakan pernikahan setelah menjalankan sholat. Kemudian keduanya pun bersatu dalam ikatan pernikahan yang suci. Masya Allah tabarakallah. Penantian Azam, penantian Ana yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal dan berserah diri terhadap segala takdirnya. Jodoh, walaupun kita kejar sejauh apapun, jika memang tidak berjodoh, itu tidak akan pernah bersatu. Sebaliknya, jika jodoh sejauh apapun, pasti akan menemukan jalannya. Terkadang jalan yang tidak kita pikirkan sama sekali, jalan yang menurut kita tidak logis, tapi kun fayakun bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Masya Allah tabarakallah. Demikian ringkasan cerita dari Ketika Cinta Bertasbih season 1 dan season 2. Jadi teman-teman, mencintai bukan hanya soal memiliki, tapi soal bagaimana kita ikhlas melepas ketika takdir berkata lain. Demikianlah teman-teman ringkasan cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Siti Jubaidah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkak.